Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi'izzatihi ya'tazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis yang ke-40, halaman 64. Hadis yang ke-40 halaman 64. An Ibni Umar radhiyallahu an dari Ibni Umar, ya. Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepadanya. Ibnu Umar ini adalah putra dari seorang sahabat, seorang khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Atau Ibnu Umar ini adik dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah gitu. Adik dari Hafsah gitu. Berarti ini Ibnu Umar ini merupakan adik ipar, ya. Adik ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar ini merupakan sahabat junior yang senantiasa hadir, ya, di majlis Rasulullah. Jadi biasa Rasulullah itu di Masjid Nabawi itu mengadakan majlis ta'lim gitu, ya. Beliau menyampaikan sabda-sabdanya di hadapan para sahabat, dan Ibnu Umar ini termasuk sahabat junior gitu, yang senantiasa hadir di majlis dzikir, di majlis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, akhoda ini termasuk kata mustarok, ya. Kata mustarok itu kata yang memiliki beberapa arti atau beberapa makna. Arti asalnya itu mengambil gitu, tapi bisa juga dimaknai memegang gitu, ya. Bahkan dalam konteks tertentu bisa juga diartikan menyiksa gitu, ya. Nah, kalau di sini akhada, di sini memegang lah. Akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang bimangkibai, itu memegang pundak Ibnu Umar gitu, ya. Itu kan di situ ada sebuah isyarat lah, Pak. Jadi seorang dewasa atau seorang orang tua itu kepada seorang anak kecil, Pak. Terlebih anak kecil itu melakukan sesuatu yang baik, yang positif, ya katakanlah anak itu hadir di majlis ilmu, di majlis dzikir, atau dia rajin sholat berjamaah gitu. Itu diberikan semacam reward, ya. Reward itu tidak mesti berupa materi, ya. Itu dengan dipegang salah satu anggota badannya. Tentu ini tergantung ini adat daerah masing-masing, Pak. Kalau di Arab itu seorang anak dipegang
pundaknya oleh orang dewasa atau oleh orang yang punya kedudukan itu merupakan sebuah kehormatan itu Pak. Kalau di kita barangkali dipegang kepalanya, diusap gitu Pak. Nah itu. Jadi lamun aya budak teutik ka masjid tong sok dicarekan gitu. Diusaplah kepalanya itu. Nah dengan diusapnya itu atau diberikan jempol gitu ya, bagus, hebat gitu. Nah itu kan akan menumbuhkan motivasi, semangat untuk terus istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nah itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar Pak. Sehingga tak heran kalau Ibnu Umar ini menjadi seorang sahabat junior yang sangat cerdas luar biasa. Faqala, kemudian Rasul bersabda kepada Ibnu Umar itu. Yang tentu sabda Rasul ini bukan hanya untuk Ibnu Umar, tetapi untuk sahabat-sahabat yang lain dan untuk kita hari ini Pak. Ini sabda Rasul itu pendek nih. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Nah, cuma segitu sabda Rasul itu Pak. Kalau yang berikutnya itu bukan sabda Rasul itu adalah perkataan Ibnu Umar Pak. Jadi beda ini ya, ada perkataan, ada sabda Rasul di sini nih, ada perkataan Ibnu Umar. Ini istilahnya itu kalau dalam disiplin ilmu itu ada yang disebut dengan at-tafsir fi kutubil hadis itu Pak. Jadi penafsiran dalam sebuah hadis. Cuman oleh sebagian kita karena sama-sama ditulisnya pakai bahasa Arab disebut hadis itu. Hadisnya itu hanya sampai au abirus sabil. Sabda nabinya gitu ya. Hanya sampai abirus sabil. Kalimat berikutnya itu asar. Asar itu perkataan sahabat. Nah sekarang itu ada disiplin ilmu yang namanya at-tafsir fi kutubil hadis ya. Penafsiran seorang sahabat dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah. Seperti halnya begini, ada al-hadis fi kutubit tafsir. Nah itu Pak. Itu ada ilmu seperti itu. Al-hadis fi kutubit tafsir. Jadi hadis yang dikutip oleh para mufasir dalam kitab tafsir gitu. Jadi ketika menafsirkan Al-Qur'an itu seorang mufasir mengutip hadis. Ada yang sebaliknya, at-tafsir fi kutubil hadis. Sebuah penafsiran dalam sebuah sabda Rasul. Nah, seringkali kita itu menganggap seringkali kita menganggap bahwa sebuah penafsiran seorang ulama katakanlah, atau sebuah penafsiran seorang kiai gitu, karena penafsirannya ditulis dengan bahasa Arab, kita mengatakan itu adalah hadis. Lalu kita mengatakan itu adalah kebenaran satu-satunya. Lagi, kita sering menganggap bahwa itu adalah hadis dan menganggap bahwa itu adalah kebenaran satu-satunya. Kalau tidak begitu salah gitu. Padahal itu bukan hadis, itu penafsiran ulama yang ditulis dengan bahasa Arab gitu Pak. Kalau ini kedudukannya lebih tinggi, penafsiran seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar terhadap sabda Rasul. Itu harus dibedain. Penafsiran seorang sahabat
yang bernama Ibnu Umar terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya sampai au abirus sabil itu. Jadi sabda Rasul itu ada dua di sini nih. Dan ini merupakan sebuah pesan yang sangat mendasar. Dua buah pesan yang sangat mendasar yang harus betul-betul ditanamkan dalam jiwa kita ya, sebagai seorang mukmin manakala kita ingin bahagia hidup di akhirat, Pak. Apa dua pesan yang disabdakan oleh Rasulullah itu? Pertama adalah kun, non kun Pak. Kun fayakun itu, Pak. Kun jadilah gitu. Fid dunya dalam kehidupan dunia ini. Ka seolah-olah anaka sesungguhnya engkau goribun itu. Gorib itu asing gitu, aneh gitu. Terkadang ada gorib itu dimaknai asing, orang asing gitu. Ada juga gorib itu diartikan aneh gitu. Gening dalam hadis yang lain itu ada patu balil guroba, nah itu Pak. Berbahagialah orang-orang yang aneh gitu Pak. Bahagialah orang-orang yang asing. Itu dijelaskan tuh oleh Nabi bagaimana ciri-ciri orang yang dianggap asing itu. Nah, jadi pesan yang pertama adalah jadilah kalian dalam kehidupan dunia ini seolah-olah kalian itu orang asing gitu. Itu kalau mau diartikan gorib di sini adalah orang asing. Atau kalau dalam bahasa kita itu sederhananya adalah orang asing di sini itu perantau, Pak. Bukan mukimin lah. Kita ini perantau, kita ini pendatang. Karena memang pada hakikatnya kita di dunia ini adalah ya orang asing. Orang asing. Berarti kalau kita di dunia ini orang asing, kita ini tamu lah di dunia ini. Berarti kita itu punya negeri asal atau negeri sesungguhnya. Di mana negeri asal kita, negeri kita sesungguhnya? Ya di akhirat, Pak. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Bahkan sering dikatakan kita ini ya sebagai anak cucu Adam ya, terlebih-lebih kita ini seorang muslim, seorang mukmin. Kita ini adalah makhluk-makhluk surga. Makhluk-makhluk surga kita ini. Yang sedang merantau atau berkunjung ke sebuah negeri yang kecil, yang singkat, yang sementara, yang namanya dunia, Pak. Dunia. Nah, maka di dunia ini dikarenakan kita ini adalah orang asing, pendatang, Pak. Itu kan biasanya kalau seseorang berkunjung ke sebuah negeri itu kan ada yang namanya paspor gitu ya. Itu kan paspor itu ada batas waktunya gitu ya. Ada batas waktunya. Sekian bulan, sekian tahun gitu Pak ya. Nah, kalau paspor yang di dunia itu kan tahu enak ya, tahu masa berlakunya, masa kadaluarsanya tahu. Nah, paspor kita itu adalah umur kita, Pak. Jatah umur kita. Nah, kita kan tidak tahu berapa jatah umur yang Allah sediakan untuk masing-masing kita.
Ada yang berikan Allah paspor umurnya itu hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan tahun. Jadi rahasialah paspor kita hidup di dunia itu rahasia. Nah, yang tentu saja dikarenakan kita itu adalah makhluk surga dan di dunia kita ini adalah orang gharib, orang asing, tentu kita harus kembali ke negeri asal kita. Harus kembali ke negeri asal kita. Ya menyusul orang tua kita gitu Pak. Negeri asal kita kan surga. Ya orang tua kita sudah masuk surga, Nabi Adam itu. Saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, Nabi Muhammad itu Pak, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh Nabi dan Rasul itu kan kakak-kakak kita itu. Dalam arti kakak secara ideologi ya, karena mereka Muslim, kita pun Muslim. Nah mereka sudah menyusul orang tua kita ke surga, ya kita pun harus ikut menyusul ke sana. Nah itu, ini harus ditanamkan dalam diri kita nih. Kenapa harus ditanamkan dalam diri kita? Karena kebanyakan orang-orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan dalam kehidupan dunia, itu menganggap bahwa dirinya itu bukan orang asing. Karena dia menganggap dirinya itu akan hidup selama-lamanya atau 1000 tahun lagi. Nah karena anggapan bahwa dirinya akan hidup kekal di dunia, maka dia tidak mempersiapkan diri untuk kembali ke kampung halamannya itu. Jadi seperti biasa nih pesan Nabi ini, tapi sangat mendasar sekali Pak. Jadi salah satu nasihat untuk memotivasi orang agar menjadi baik, yaitu menanamkan bahwa dirinya di dunia ini adalah orang asing Pak, orang asing, yang tentu saja dia harus mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri asalnya itu kalau gharib diartikan sebagai orang asing. Kalau gharib diartikan sebagai orang-orang yang tadi aneh lah. Kan dalam hadis lain katakan fatu balil guroba. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang guroba itu? Salah satunya adalah alladzina yuhyuna ma'amatan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahku di saat manusia banyak meninggalkan sunnahku. Itu pesan yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, atau abirus sabil. Nah, ini jadilah kalian di dunia ini seperti seorang yang perantau Pak, atau penyeberang jalan itu. Bagaimana seorang penyeberang jalan itu? Ada yang mengartikan abirus sabil itu penyeberang jalan, ada yang mengartikan abirus sabil itu seorang musafir lah. Bagaimana seorang penyeberang jalan? Ya pertama kan hati-hati Pak. Kalau mau menyeberang itu kan lihat kanan, lihat kiri, kan gitu Pak. Kemudian suka diajari oleh guru kita dulu itu, kalau nyeberang itu lihat kanan, lihat kiri, jalannya jangan terlalu pelan, jangan lari juga gitu Pak. Biasanya kan orang celaka itu kalau nyebrangnya itu lari Pak, nggak lihat kanan kiri dulu, atau mungkin nyebrangnya terlalu lambat. Jadi sedang saja lakukan dengan konsentrasi. Atau abirus sabil itu ada juga yang memanai seorang musafir, yang tentu saja yang namanya seorang musafir itu
dia sedang menempuh sebuah perjalanan yang sangat ini ya, sebuah perjalanan untuk menuju negerinya tadi. Bahkan kalau digambarkan dalam hadis lain itu, dunia ini diibaratkan sebagai sebuah persinggahan, Pak. Persinggahan sementara, bagaikan seorang musafir yang berteduh di bawah sebuah pohon. Jadi karena dia lelah, Pak, atau mungkin ngantuk, atau mungkin haus gitu ya, karena teriknya panas matahari gitu. Lalu dia itu berteduh di bawah sebuah pohon yang rindang, hanya sekedar untuk menghilangkan lelah, haus, penat. Ya katakanlah minum sedikit lah, Pak. Atau sering diibaratkan dunia ini sebagai tempat transit lah, pemberhentian sementara, yang kemudian akan melanjutkan kembali perjalanannya. Hanya untuk mengisi bekal saja, Pak. Dunia ini kita jadikan hanya tempat untuk mengisi bekal kita, agar kita kuat untuk melanjutkan perjalanan kembali ke negeri kita, yaitu kampung akhirat. Nah, dari sabda Rasulullah tadi, kemudian sahabat Ibnu Umar itu memberikan penjelasan kepada kita gitu, bagaimana mestinya kita di dunia ini, apa yang mesti kita lakukan di dunia ini. Karena menurut sabda Nabi, kita di dunia ini bagaikan orang asing atau bagaikan seorang musafir, Pak. Mestinya seperti apa? Nah, Ibnu Umar menjelaskan nih. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, yaqulu, berkata itu. Jadi perkataannya itu merupakan salah satu arahan Ibnu Umar bagaimana kita memperlakukan dunia, Pak. Bagaimana kita menyikapi dunia atau bersikap di dunia, bertindak di dunia. Satu nih, idza apabila amsaita, engkau berada di waktu sore, fala, maka janganlah tantadiru, kali engkau menunggu as-sobah, waktu subuh, waktu pagi. Jadi kalau posisi kita nih, hidup kita berada di sore hari, di waktu sore, maka kita tidak perlu menunggu waktu subuh untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya nih, wa idza, dan apabila asbahta, engkau berada di waktu pagi, di waktu subuh, makalah janganlah tadiru, engkau menunggu al-masaa, waktu sore. Nah, ini kalau dalam pepatah kan dikatakan, jika bisa dilakukan saat ini kita, kenapa harus menunggu nanti gitu, Pak? Jika bisa dilakukan hari ini, kenapa harus menunggu hari esok? Wah, ini kan sebuah spirit motivasi yang sangat luar biasa. Kebanyakan, Pak, orang-orang yang gagal dalam hidup di dunia, termasuk nanti di akhirat, itu banyak menggunakan kata sa. Sa itu apa? Nanti gitu. Jadi kalau orang dalam hidup banyak memakai kata nanti, itu biasanya gagal, itu bangkrut, dunianya bangkrut, akhiratnya bangkrut. Titah digawenya tuh kerjakan itu
nanti bentar lagi. Tuh beresin itu, nantilah bentar lagi. Ada orang begini nih, disuruh untuk umpamanya bertaubat, nanti dulu, saya masih terlalu muda, resep kena ulin gitu. Disuruh berzakat, infak, sedekah, kurban, engke lamun geus beunghar gitu. Nah itu nanti Pak. Disuruh sholat nutup aurat umpamanya, pakai kerudung, engke lamun geus huisan gitu. Disuruh datang ke majelis ilmu, komo lamun disuruh untuk menyampaikan tausiah, kayak geus jadi ustad. Sok atuh jadi ya ngisi ceramah kira atas jadi ustad. Jadi banyak menggunakan kata nanti nih. Makanya ini Pak Ketua DKM yang baru, coba nanti kultum asar itu dihidupkan lagi lah. Dihidupkan, kira-kira nih siapa sudah bisa mampu untuk mengisi kultum ba'da asar gitu. Tong lama-lama we Pak, kukulutus 7 menit we ba'da asar itu. Dulu kan suka ada setiap ba'da asar 1 pekan 1 kali itu. Hari Ahad dulu itu. Nah, dihidupkan lagi. Nanti kalau yang sudah mampu di hari Ahad, kita jadwal di Ahad subuh itu. Yang sudah mampu di Ahad subuh, kita jadwal di kultum subuh Ramadan. Yang sudah bisa kultum Ramadan, naik ke kultum taraweh gitu. Yang sudah mampu kultum taraweh, naik ke khutbah Jumat. Nah gitu Pak, tahapannya itu. Itu program dulu itu. Sebuah proses panjang. Dan di situ sebetulnya kita nih, kalau tempo hari diusulkan ada pelatihan imam, sebetulnya ini nih. Jadi keilmuannya kita bangunin dari kajian tafsir, kajian hadis arba'in itu keilmuannya. Lalu prakteknya itu pelatihannya kayak tadi lah. Kultum ba'da asar, Ahad subuh, subuh Ramadan, taraweh, Jumat. Nah itu pelatihan dalam rangka tamhid ya, atau tajwidud du'at, pembekalan para dai. Itu tahapannya di Masjid Muhajirin seperti itu. Nah seringkali kita itu untuk menyampaikan tausiah itu harus menunggu diri kita menjadi ustadz dulu gitu. Kan suka ada gini mengatakan, untuk memberikan nasihat itu tidak perlu menunggu jadi ustadz. Untuk bisa bersedekah tidak perlu menunggu kaya, kan itu. Untuk bertaubat tidak perlu menunggu tua gitu Pak. Dilakukanlah nih. Ini pesan Nabi kan sangat luar biasa. Jadi kalau memang bisa dilakukan saat ini, kenapa harus menunggu nanti? Toh kita belum tentu nih datang kebaikan kepada kita di sore hari, lalu kita menunggunya dikerjakan esok hari. Belum tentu umur kita sampai ke esok hari. Atau ketika ada kebaikan datang menghampiri kita di pagi hari, tidak perlu menunggu dikerjakan sore hari. Kenapa? Ya tadi, karena belum tentu umur kita sampai ke sore hari. Dan bisa jadi Pak nih, bisa jadi di sore hari itu ada kebaikan-kebaikan yang lain yang harus kita kerjakan supaya tidak menunggu pagi. Jadi tong dibiasakan dalam hidup itu Pak, punya PR. Saya itu dalam prinsip hidup begitu. Saya tidak membiasakan diri hidup punya PR gitu Pak. Yang bisa dikerjakan sekarang kerjakanlah. Sesampainya aja gitu. Sesampainya aja. Kenapa? Karena nanti mungkin akan datang lagi pekerjaan yang lain, tugas-tugas yang lain. Nah kalau sudah datang tugas-tugas yang lain kan jadi numpuk Pak, numpuk. Biasanya kalau sudah numpuk kita bingung dari mana memulainya.
dari mana menyelesaikannya. Ya saya tidak biasa begitu ya. Bagaimana menyelesaikan tugas dalam berkeluarga, bagaimana menyelesaikan urusan di tempat usaha, bagaimana menyelesaikan urusan di kampus tempat saya bekerja, bagaimana menyelesaikan urusan di masjid. Jadi tidak biasa menunggu nantilah. Itu akan menjadi beban Pak itu. Dan sebetulnya itulah pemicu tensi itu di situ Pak. Kalau tensi naik itu karena banyak pekerjaan yang tertunda, akhirnya mikirna teh para ruguh Pak. Bereskanlah satu-satu. Terutama dalam hal-hal yang kental nuansa ibadahnya Pak. Yang kental nuansa ibadahnya, segeralah lakukan. Kan dikisahkan begini nih, ada seseorang itu yang di depan rumahnya itu ada sebuah pohon Pak, pohon. Tahun pertama pohon itu baru sebentar ini telunjuk, tahun pertama. Lalu disarankan oleh orang lain itu pohon itu ditebang cenah, bisi keburu gede cenah. Nanti tahun berikutnya diingatkan lagi, itu pohon ditebang bisi keburu gede nanti cenah. Akhirnya dia punya tugas ke luar negeri 10 tahun. Begitu pulang ternyata pohon itu sudah sebesar perut kerbau Pak. Kalau udah sebesar perut kerbau kan tidak bisa dipotong sendiri Pak, harus menyuruh orang lain. Di situ kan berbahaya Pak kalau dipotong sendiri, harus oleh ahlinya. Coba kalau dulu ketika sebesar jari pohon itu dipotong, mungkin tidak perlu menyuruh orang lain dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah biasanya orang itu begitu, gancang gerak istighfar, gerak tobat langke dosana saeutik keneh. Si itu mau komus gede pisan dosana can tobat tenanglah. Gancang gerak tobat ngora keneh kesa gedeng deui lah. Nah akhirnya dosanya semakin besar. Kalau dosa sudah besar, kita sering ilustrasikan, dosa itu kayak penyakit Pak, penyakit. Orang punya penyakit kalau sudah kronis tidak bisa pakai obat warung kayak Paramek, Bodrek, nggak bisa itu Pak. Dia harus diopnam atau harus pakai penanganan medis yang maksimal Pak itu. Nah begitu pula dengan dosa seperti itu. Ya jadi kuncinya nih, pesan yang pertama dari Ibnu Umar itu ialah kita jangan menunggu pekerjaan itu hari esok gitu Pak. Kerjakanlah hari ini, kerjakanlah saat ini. Yang kedua nih, wahud, dan ambillah min sihatika, saat sehatmu, limarodika, sebelum sakitmu. Nah, kan begini Pak, fisik kita ini nih, fisik kita itu terbuat dari saripati tanah Pak. Makanya Al-Quran mengatakan min solalatin mintin, ya, min sulalatin mintin, saripati tanah. Disebut saripati tanah itu karena kita bukan dibuat dari tanah Pak, tapi dari sesuatu yang tumbuh di tanah. Ada pohon mangga, ada padi, ada sayuran, buah-buahan. Itu kan mengeluarkan buah, daun yang bisa kita petik, kita konsumsi, kita makan kan. Nah karena asalnya yang kemudian yang kita makan itu nanti akan membentuk fisik kita Pak. Tangan kita, kaki kita, darah yang mengalir di kita, telinga, mata, hidung,
Nah, dikarenakan terbuat dari saripati tanah, itu kan saripati tanah itu nggak ada yang kekal, Pak. Daun bisa layu gitu, Pak. Buah bisa membusuk. Coba lihat buah itu, asalnya kan pentil gitu, Pak ya. Terus jadi buah muda, buah matang, jatuh, buruk, ya, Pak. Nah, badan kita itu begitu, karena terbuat dari saripati tanah, kan selamanya jag-jag, Pak. Sampai ayeuna apa nih? Kita yang usianya sudah di umur 50 tahun ke atas. Sama terus bandingkan yang foto kita baheula keur usia 15 tahun, Pak, ngareneng foto tah ngareneng. Tingali tah. Paseri huntu geus beda, Pak, gitu. Pas dicabak kulit geus beda kulit baheula mah luwis, ayeuna mah geuning ombak banyu kulit. Dibuka kopiah kan bodas. Itu, Pak. Bahkan nu bodas teh lain buuk luhur ungu, buuk handap bisa bodas hiji waktu. Nah, itu menunjukkan karena kita terbuat dari saripati tanah. Bisa sakit kita ini, Pak. Bahkan bisa mati gitu. Maka jadikanlah waktu sehat kita itu sebelum datang sakit kita. Yang ketiga nih, wa min hayatika, nah, dan jadikanlah masa hidupmu limautika, sebelum masa atau sebelum datang kematianmu. Ini kalau dalam hadis yang lain itu ada sabda Nabi nih yang populer itu, igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5 itu. Sababaka qabla haramika, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Urang ngerasaan tah ieu mah ngorake nih penyerarasaan gitu. Tapi sebenarnya mah udah datang masa tua ke kita teh. Jadi meureun anu pertama ieu udah terlewat, Pak. Pesan Nabi yang pertama udah kelewat. Cuman perasaan saja kita masih muda padahal sudah tua. Malah geus boga incu kita teh meureun, Pak. Punya incu. Jadi yang pertama adalah jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla sakomika, jagalah masa atau waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Orang biasanya kalau lagi sehat, Pak ya, kita tidak menganggap sehat itu mahal gitu. Wah, pokoknya mah aya ningalikeun barudak ayeuna geuning murak seblak sabena ge meurikeun sa. Wah, level lagi level sabaraha geuning murak mulada teh nya. Murak kopi teh ti isuk nepi ka buri teh teureun-eureun gitu. Termasuk ibadah ge diengke-engke gitu. Padahal keur sehat gitu, Pak. Biasanya orang begitu. Lamun keur sehat sok kebluk ibadah, lamun geus gering jual rajak rajin ibadah teh. Gitu nya. Sok rada tibalik kudu mah lamun keur sehat rajin ibadah, keur gering. Sebetulnya keur gering mah aya dispensasi, Pak. Betulnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi itu wagina ka qabla fakrika, jagalah masa kayamu sebelum masa pakirmu. Nah, biasanya orang lamun keur beunghar sok polontong geuning, Pak. Poho ka bata tangga, poho ka dulur, poho ka masjid gitu. Di jalan teh liwat dada ge nepikeun ka Bodogor. Lamun geus gering mayongkot geuning, geus miskin mayongkot. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa paragoka qabla sublika, dan jagalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu gitu. Sebetulnya orang, Pak, biasanya nih lamun raripuh, orang ripuh itu dibuat oleh dirinya sendiri biasanya. Karena dia tidak bisa memanage waktu, tidak bisa memanage skala prioritas,
akhirnya jadi sibuk sorangan gitu, sorangan. Kemudian yang terakhir naon tah, wahayataka qabla mautika, jagalah hidupmu, pergunakanlah dengan baik masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini kan di Al-Quran itu dikatakan yang paling diinginkan, cita-cita terbesar orang mati itu adalah menjadi orang soleh gitu Pak. Mereka ingin dihidupkan kembali ke dunia sejenak saja. Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Kalau saya diizinkan kembali ke dunia, saya ini akan menjadi orang yang rajin bersedekah gitu. Akan menjadi orang yang rajin sholat, jadi soleh dan lain sebagainya. Maka diingatkan nih oleh Nabi, bahkan diperkuat oleh sahabat Ibnu Umar tentang bagaimana kita memperlakukan dunia agar kita bahagia di akhirat. Jadi kalau saya simpulkan begini, orang yang cerdas itu atau orang yang akan bahagia di akhirat itu adalah orang yang cerdas dalam memperlakukan dunia, Pak. Bagaimana dia memperlakukan dunia agar kelak di akhirat tidak menyesal. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.